Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah minggu kita hari ini 18 Trinitatis dengan tema kepemimpinan yang menghambat. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perbuatan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusan-keputusan. Pimpinlah dan lindungilah kami dalam perjalanan hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat yang pertama.
Jemaat yang dikasih Tuhan, epistel bagi kita pada hari ini yaitu yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalankan dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau curahkanlah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka menerangkan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak bangkit untuk berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus pagu kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri pada-Mu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa keselamatan kami, tetapi tuntun dan pelihara selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, kita mempunyai imam besar demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 388. Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 247 ayat 1 dan ayat 2.
Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan doa syafaat. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari Kirim Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 3. Kita berdoa. Terpujilah ya Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pencipta semesta alam, beserta bumi dan segala isinya. Layaklah kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas kuasa dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga yang senantiasa memelihara kehidupan kami melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang kami terima hingga pada saat ini. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu yang saat ini hendak kami dengarkan. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema minggu bagi kita pada saat ini ialah kepemimpinan yang menghamba. Berbicara tentang kepemimpinan, kepemimpinan merupakan seorang pemimpin yang mempunyai pengaruh atau kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan. Tentu setiap orang pasti menginginkan dirinya atau menginginkan orang-orang yang mereka kasihi agar kelak menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang terhormat dengan keberhasilan yang mereka peroleh. Lalu katakanlah ini wujud sebagai pemimpin. Lalu ketika kita berkehendak seperti itu, berkehendak ingin terkemuka, berkehendak ingin menjadi orang yang besar, orang yang terhormat dari antara orang-orang lain, apakah itu salah? Tentu itu sah-sah saja ya. Itu tidak salah, karena itu adalah manusiawi. Dan juga asalkan hal itu dilakukan dengan jalan yang benar dan dengan prinsip dan tujuan yang baik. Dan yang terpenting ialah kepemimpinan yang bagaimana yang akan ia terapkan nantinya. Apakah kepemimpinan yang menghamba atau justru menggunakan kepemimpinan yang diperhamba? Tentu dua hal ini ialah suatu yang berbeda artinya. Bahwa kepemimpinan yang menghamba adalah ia mau memberikan dirinya sebagai hamba untuk melayani dengan tulus.
Sedangkan kepemimpinan yang diperhamba ialah pemimpin yang menginginkan kepentingan dirinya sendiri, yang mementingkan kesenangannya sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita lebih memahami tentang kepemimpinan yang mengamba ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Di dalam nats khotbah kita pada saat ini, kita juga menjumpai keinginan untuk menjadi orang yang besar, keinginan untuk menjadi orang yang terkemuka dari dua orang bersaudara, murid Yesus, yaitu yang bernama Yakobus dan Yohanes. Mereka memohon datang kepada Yesus agar kelak dalam kemuliaannya diberikan posisi untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Barangkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, murid itu sedang membayangkan bahwa kemuliaan Yesus kelak adalah seperti raja-raja, atau seperti pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa bangsa yang pada umumnya. Sehingga kelak mereka ingin menjadi orang yang besar. Mereka ingin menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang terhormat, orang yang mendapatkan posisi atau jabatan yang baik bila berada pada jajaran atas dalam kemuliaan Yesus. Tentu Bapak Ibu, hal yang mereka kehendaki sebenarnya ialah hal yang manusiawi. Mereka sangat menginginkan jabatan, menginginkan posisi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dugaan seperti itu, seperti yang mereka bayangkan itu adalah sebuah kekeliruan. Sebab kemuliaan Yesus bukanlah seperti pemerintah yang di dunia ini. Sehingga Yesus ingin menjelaskan, Yesus ingin meluruskan kekeliruan mereka. Ingin menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan yang sebenarnya. Mendengar permohonan dan perkataan kedua murid itu, Yesus pun berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Selanjutnya, Yesus pun bertanya kepada kedua murid itu, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Bapak Ibu, cawan dan baptisan ini merupakan sebuah simbol yang dimana bahwa cawan dan baptisan yang dimaksud Yesus dalam hal ini adalah menunjuk pada penderitaan yang akan dialaminya. Bahwa kata cawan dan baptisan yang menunjuk kepada penderitaan itu dapat juga kita membacanya dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan. Matius 26 ayat 39, mari kita membuka Alkitab kita. Dikatakan demikian, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian juga dalam Lukas 12 ayat 50, dikatakan demikian, "Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Jadi bila kedua murid itu ingin menjadi seperti yang mereka kehendaki pada Yesus, maka mereka harus siap menderita. Sebagaimana Yesus juga mengalami penderitaan, mengalami siksaan, bahkan mati karena melakukan kehendak Bapa di surga. Kemudian setelah kedua murid Yesus itu mendengar pernyataan dari Yesus, dengan mudahnya mereka menjawab, "Kami dapat." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sering sekali di dalam kehidupan kita umat Kristen pun demikian. Sangat begitu mudah sekali, tetapi mengertikah bagaimana mengikut Yesus? Ini yang menjadi suatu pergumulan juga bagi kita. Mengikut Yesus haruslah siap menerima penderitaan, siap menerima konsekuensi yang terjadi.
Dengan demikian juga pada kedua murid Yesus itu, Bapak Ibu. Karena mereka sudah dikuasai, pemikiran mereka sudah terkonsep dalam pemikiran mereka dengan ambisi mereka ingin mendapatkan sebuah kehormatan, ingin mendapatkan sebuah posisi atau jabatan yang baik melalui kemuliaan Yesus itu, yang mereka bayangkan bahwa kemuliaan Yesus itu adalah seorang raja atau pemerintah dunia. Sehingga dengan mudahnya kedua murid itu menjawab, kami dapat. Setelah keduanya menjawab seperti itu, maka Yesus berkata, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi tentang hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus adalah kehendak Bapa. Itu adalah kehendak Bapa. Hal ini mau menggambarkan kalau engkau ingin berkenan kepada Bapa, maka pikullah salib. Maka siaplah untuk menderita. Karena ambisi Yakobus dan Yohanes ini di dalam permohonannya untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, bahwa ke-10 murid yang lain juga menjadi marah dan kesal kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kemarahan mereka itu terhadap Yakobus dan Yohanes merupakan memang karena mereka sudah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Apakah mereka sudah mengetahui secara betul-betul kemuliaan Yesus itu? Karena cemburu, karena akan ambisi dari Yakobus dan Yohanes itu untuk mendapatkan posisi itu, yang karena ke-10 murid itu juga menginginkan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk lebih mempertegas, untuk lebih memperjelas penjelasan Yesus tentang kepemimpinan yang menghamba, Yesus memberikan penjelasan kepada semua murid-muridnya itu dan memberi sebuah perbandingan tentang kemuliaan Tuhan, yaitu dalam ayat 42 dikatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu artinya bila murid-murid ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang yang besar, ingin menjadi seorang yang terkemuka di antara orang-orang lain, maka janganlah seperti pemerintah atau pembesar yang lazim terjadi pada saat itu, yaitu yang memerintah dengan kasar atau dengan kekerasan atau berlaku semena-menanya. Melainkan para murid-murid Yesus haruslah menjadi pelayan bagi murid yang lain dan menjadi hamba untuk semuanya. Dari hal itulah letak kebesaran dan keterkemukaan seseorang bagi saudara-saudaranya yang lain, sebagaimana yang dilakukan Yesus Kristus bagi dunia ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa bila para murid ingin menjadi besar, menjadi terkemuka, ingin menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya, maka prinsipnya dalam konsep Yesus adalah menjadi seorang pelayan atau seorang hamba bagi sesamanya. Jadi bila tema minggu kita pada saat ini ialah kepemimpinan yang menghamba, maka barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang besar atau terkemuka sehingga dihormati banyak orang, maka ia harus betul-betul menjadi seorang pelayan atau seorang hamba, bahkan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Seorang pelayan atau seorang hamba adalah seorang yang aktivitasnya tidak berfokus pada diri sendiri,
melainkan harus berfokus juga pada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ukuran kebesaran dan ukuran keterkemukaan seseorang bukanlah pada kedudukan, bukanlah pada jabatan yang tinggi, bukanlah pada hamoraon, hagabeon, hasangapon, bukan pula pada penampilan, melainkan lebih kepada seberapa besar orang itu mau melayani dan rela berkorban bagi orang lain. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan Yesus Kristus demi kebaikan dan keselamatan dunia ini. Sehingga kebesaran dan kemuliaan Yesus kekal selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, bila kita ingin mau menjadi dihormati, bila kita ingin mau dihargai, maka prinsip yang harus dilakukan sesuai iman dan kesetiaan kita pada Kristus adalah haruslah menjadi pelayan bagi sesama dan bagi orang lain, dan juga harus rela berkorban demi kebaikan sesama. Bila juga kita ingin keluarga kita tetap utuh dan menyenangkan, maka hiduplah saling melayani dan rela berkorban. Begitu juga dalam hidup bergereja, di dalam persekutuan, maka harus jugalah kita mencerminkan sikap yang rela berkorban, sikap yang takut akan Tuhan, serta sikap yang berintegritas, bahwa perkataan dan perbuatan berjalan dengan seimbang. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Senantiasa kami merasakan kesehatan dan nafas kehidupan hingga pada saat ini ya Tuhan. Terkhusus kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kami berdoa buat para jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh beribadah, baik yang beribadah melalui di rumah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati para jemaat-Mu, memberikan kesehatan, serta menjauhkan segala hal-hal yang membahayakan mereka, terlebih di situasi pandemi COVID-19 yang masih saja menaungi kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di dalam surga, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan untuk menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat pertama dan ayat 2, Yesus pimpinlah. Firman Tuhan bagi kita sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan
yaitu terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mari kita serahkan persembahan terbaik bagi Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah lakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Teguhlah di dalam iman dan pengharapanmu. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.